Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam tentang peperangan terhadap kaum kafir Quraisy, yakni Perang Badar. Mengapa perang ini dinamakan dengan Perang Badar? Karena Perang Badar ini terjadi di dekat sebuah sumur milik seseorang yang bernama Badar, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 623 Masehi. Perang Badar ini terjadi antara kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy. Yang mana dalam perang ini, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy membawa pasukan dengan jumlah yang tidak sama. Kaum muslimin membawa pasukan dengan jumlah 313 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy membawa pasukan dengan jumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal, Umayyah bin Sahal, Utbah bin Rabi'ah, Naufal bin Khuwailid, Walid bin Utbah, Abdullah bin Umayyah, Syaibah bin Rabi', dan Walid bin Mughirah. Di sini kaum muslimin itu membawa senjata dan perlengkapan yang sederhana. Sedangkan kaum kafir Quraisy itu membawa dan menunggang kuda 100 dan 700 orang lainnya menunggang unta. Jadi di sini kaum muslimin itu memiliki senjata dan perlengkapan itu sangat sederhana dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Maka dapat dikatakan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ini tidaklah seimbang. Namun sebelum kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu berperang, ada salah satu seorang Ansor yang bernama Habab mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menutup semua mata air yang ada, agar atau bertujuan kaum kafir itu ketika berperang mengalami kehausan. Hanya saja ada satu mata air yang tidak ditutup, tetapi mata air itu hanya diperuntukkan untuk tentara Islam saja. Nah, setelah melihat kekuatan kaum kafir Quraisy begitu besar dan kuat itu, Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan juga Abu Bakar itu merasa sangat sedih dan khawatir melihat kekuatan musuh yang begitu banyak dan membawa kekuatan yang sangat besar. Nah, tiba-tiba turunlah wahyu Allah. Setelah mendengar perintah Allah, Nabi Muhammad SAW segera menghadap ke arah tentara Islam yang sudah siap berperang. Di sini antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu berperang. Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkan pasir itu ke arah kaum kafir Quraisy. Setelah Rasulullah memberi komando untuk menyerbu, kaum muslimin segera maju dengan keimanan dan keyakinan kuat. Di sini kaum muslimin bertempur hebat dan dan dengan bantuan para malaikat. Di sini kaum muslimin mendapatkan keuntungan, yang mana ketika berperang itu angin berhembus ke arah tentara kafir. Dalam peperangan ini banyak sekali tentara kafir yang tewas. Beberapa
orang panglima perang pun juga terbunuh, di antaranya Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Hamzalah bin Abu Sufyan, dan Abu Baktari. Di sini Abu Jahal juga terbunuh. Ia terjatuh dari kudanya, lalu ditikam oleh seorang pemuda Ansor yang bernama Ibnu Afa. Setelah melihat panglima tertingginya tewas, tentara kafir serta kaum kafir lainnya itu lari tunggang langgang. Nah, dalam perang ini kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Pada perang ini, para pahlawan Islam yang berjasa yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Suhaib Ar-Rumi. Sebab-sebab terjadinya Perang Badar. Ada beberapa sebab terjadinya Perang Badar, diantaranya yaitu karena harta perniagaan. Awalnya, harta benda kaum muslimin itu diambil oleh kaum kafir Quraisy. Maka kaum muslimin ingin membalas mengambil harta perniagaan mereka. Namun kaum kafir Quraisy di sini dapat menyelamatkan harta perniagaan mereka. Jadi harta perniagaan kaum kafir Quraisy tidak diambil oleh kaum muslimin. Selain itu, memerangi lawan. Antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu memerangi satu sama lain. Yang mana kaum kafir itu tidak ingin kaum muslimin itu ada. Begitupun sebaliknya. Jadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu memerangi satu sama lain. Nah, dalam gerakan ini, gerakan untuk memerangi umat Islam, gerakan untuk memerangi umat Islam ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Perang Badar adalah peperangan yang paling hebat, karena kaum muslimin dapat mengalahkan musuh. Nah, di sini kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Dengan kemenangan itu berarti kaum muslimin dapat menyelamatkan agama Islam. Perang Badar juga disebut Ghazwatul Furqan, yaitu perang yang menentukan antara Islam dan kafir. Dalam perang Badar ini memberikan beberapa manfaat. Di antaranya banyak masyarakat Arab yang memeluk agama Islam dengan kesadarannya sendiri. Yang kedua, setelah kalah dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy ketakutan bila berhadapan dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, umat Islam semakin yakin terhadap kebenaran ajaran Islam. Nah, itu materi tentang Perang Badar pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.